Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, misteri penampakan di pabrik air minum. Kejadiannya di tahun 2000-an. Bulan dan tanggalnya saya lupa, tapi hari masih ingat. Waktu itu saya bekerja sebagai satpam di perusahaan air minum yang berlokasi di daerah Depok. Awal kejadiannya terjadi pada hari Kamis. Siang itu ada seorang karyawati yang kesurupan. Dia ngomong sendiri sambil ketawa cekikikan, lalu diselingi tangisan yang memilukan. Semua karyawan maupun karyawati pada kaget dengan kejadian ini. Maka dihampirinya karyawati itu. Kebetulan ada seorang karyawan yang mengerti cara mengobati orang yang kesurupan. Karyawati yang kesurupan itu pun lalu ditanya, "Siapa kamu? Ngapain kamu ganggu orang yang lagi kerja?" Tanya karyawan itu. "Ih, nama saya Dede," jawab karyawati yang kesurupannya. Suara terdengar seperti anak kecil. Sebentar dia ketawa dan sebentar dia menangis. Persis seperti anak kecil yang meminta jajan pada ibunya. "Mau apa Dede kemari?" tanya karyawan yang mengobatinya itu. Namun dia tidak menjawab, malah nangis dan ketawa makin keras. Bikin suasana tambah seram aja. Tapi ujung-ujungnya si Dede ini malah minta es krim. Dia lalu meminta diantar ke ruangan mesin pres tutup botol. Dan saat di bawah AC, barulah karyawati itu sadar dengan sendirinya. Singkat cerita, pada malam harinya kebetulan saya lagi mendapat giliran jaga malam, bertiga dengan teman saya. Pas lagi keliling pabrik, ada yang ganggu kami dengan suara yang tidak karuan. Sontak, kami semua celingukan mencari sumber suara. Namun tiba-tiba ada bayangan putih yang terbang persis di atas kepala kami bertiga. Dan di situ saya kaget bercampur takut. Sementara teman saya sudah pada lari ke pos penjaga. Saya pun segera berlari menyusul mereka. Wajah mereka tampak pucat ketakutan. Saya sih cuek aja pura-pura gak tahu. Padahal jujur saya sangat takut sekali. Apalagi pas ada bayangan di atas kepala itu. Selain itu, tadi juga saya sempat melihat ada orang yang lagi duduk di atas toren air. Padahal toren air itu tempatnya cukup tinggi, sekitar 4 meteran. Tapi saya nggak ceritakan pada teman-teman, takutnya mereka tambah ketakutan. Ketika kami sedang duduk di pos keamanan sambil beristirahat menenangkan pikiran, tiba-tiba entah dari mana datangnya ada seekor anjing hitam menyalak dengan suara yang keras dan panjang. Anjing itu tak mau pergi, padahal sudah saya usir, dia malah menggonggong tambah keras, membuat suasana tambah seram aja. Akhirnya semua masuk ke pos penjagaan dan pintunya dikunci. Saya hanya melihat dari kaca dan saya melihat ada penampakan lagi, yaitu seorang perempuan dengan rambut acak-acakan dan dari kupingnya keluar darah. Namun tidak lama kemudian terus menghilang entah kemana. Suasana sudah mulai tenang, jam sudah menunjukkan ke angka 1. Kami masih belum berani keluar dari pos jaga. Saya baru sadar kalau malam ini malam Jumat, yang kata orang merupakan malam di mana makhluk-makhluk halus pada keluar dari sarangnya. Sekitar jam 3 pagi rasa takut sudah mulai reda. Saya ajak teman saya untuk keliling di dalam pabrik. Akhirnya kami bertiga keliling lagi. Pas masuk ke tempat pengepakan, tiba-tiba gelas dan kardus kosong yang ditumpuk pada terbang dengan sendirinya dan kemudian jatuh ke lantai. Anehnya, terbang dan jatuhnya itu satu persatu kayak diatur aja. Pas saya lihat ke arah di mana kardus dan gelas itu disimpan, ternyata di situ ada seorang yang sedang duduk sambil
sambil melempar-lempar kardus dan gelas-gelas itu. Tanpa pikir-pikir lagi, kami bertiga langsung naik. Sampai-sampai kami terjatuh-jatuh ke sandung kardus kosong dan gelas plastik. Sesampainya di pos, saya dan teman-teman tidak berani keluar lagi. Tetap duduk manis di pos jaga sampai matahari terbit. Jam 7 pagi barulah saya pulang. Sampai di rumah langsung bantingkan badan ke kasur dan bayangkan kejadian semalam. Hingga tak terasa saya ketiduran dan bangun jam 4 sore. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.